Nathan memandang keluarga Clark dan berkata, David, Amy, Peter, Vita, Antonio, Clement, Talia Warren, Damian Hansen, Mia Daniels, dan juga Edwin. Semua orang angkat kepala kalian. Setiap orang yang namanya disebut, jantungnya seakan loncat keluar dari tenggorokan. Mereka semua tahu apa artinya. Ini setara dengan Raja Neraka yang menandai nama mereka di buku kematian. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Nathan, semua orang mengangkat kepala. Apa kalian yang membunuh Jordan? Nathan memandang mereka dan bertanya. Tidak. Ketika seseorang hendak menyangkalnya, dia dengan tatapan tajam Nathan. Semua orang mengangguk. Tidak mengakuinya saat ini lebih buruk daripada mengakuinya. Semua orang berlutut di depan makam Jordan dan bertobat selama 3 hari 3 malam. Suara Nathan sangat dingin. Begitu Walter Ruel melambaikan tangannya, segera beberapa orang membawa Edwin dan yang lainnya untuk berlutut di depan makam. Nathan memandang makam Jordan, tersenyum dan berkata, Jordan, aku telah menangkap semua musuh yang membunuhmu. Aku akan membiarkan mereka bertobat di depanmu. Aku akan membiarkan mereka yang mengkhianatimu pergi menemanimu satu per satu. Thomas Day dan istrinya menangis terus-menerus. Nathan telah melakukan terlalu banyak untuk keluarga mereka. Nathan memandang anggota keluarga Clark lainnya lagi. David, Amy, ingat bagaimana kakiku patah malam itu. Nathan menunjukkan senyum keji, hampir membuat mereka berdua menangis. Tak, dota, dota. Yang lebih menakutkan adalah Nathan melangkah mendekat. David dan Amy ingin mundur, tetapi ada moncong dingin di belakang mereka, dan mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sampai Nathan berdiri di depan mereka. Nathan mengambil tongkat baseball dari tangan David. Dia melihatnya dan berkata, ini adalah tongkat baseball yang kamu gunakan untuk mematahkan kakiku 6 tahun yang lalu, kan? Aku tidak membayangkan kamu akan menyimpannya. Apa hari ini kamu mau memakai ini untuk membunuhku? Brak, brak, brak. Menyadari apa yang akan terjadi, keduanya bersujud dan berkata kepada Nathan, Nathan maafkan kami. Kami tidak berani lagi. Anggap saja kami hanyalah seekor anjing. Nathan memukul-mukul tongkat baseball di tangannya dan berkata sambil mencibir, mengapa 6 tahun lalu kamu tidak berpikir mengampuniku? Mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasihanmu? Karena hati kami tertutup. Brak. Aduh. Begitu David selesai berbicara, Nathan memukul tongkat baseball di lututnya, dan langsung hancur, dia menjerit histeris. Waktu itu kamu perlakukan aku seperti ini. Brak. Ah. Titik 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 titik. Nathan memukul kedua tangan dan kaki David dengan tongkat, dia berguling-guling kesakitan, dan suara histerisnya terus bergema. Nathan menatap Amy lagi. Jangan sentuh aku hanya seorang wanita. Amy menghadang dirinya sendiri. Kalau begitu kamu juga wanita iblis. Brak. Titik 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 titik. Nathan tidak menunjukkan belas kasihan dan meremukkan tangan dan kaki Amy. Lemparkan keduanya ke samping kuburan dan bertobatlah pada Jordan. Lagi pula, mereka juga terlibat dalam masalah itu. Nathan memandang Darwin dan ayah serta ibu angkatnya lagi. Darwin dan yang lainnya menundukkan kepala, bahkan tidak berani menatap Nathan. Aku tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini dengan kalian. Nathan menertawakan dirinya sendiri. Aku tidak meragukan apa yang telah aku perbuat. Aku telah berjuang untuk keluarga ini sejak aku masih kecil, dengan tujuan membalas kebaikan kalian. Siapa yang mendorong keluarga Clark yang terpuruk ke garis depan? Bukankah aku yang telah melakukan yang terbaik untuk kalian? Nathan bertanya. Nathan, kamu tidak salah.
Darwin berkata dengan cepat. Bagaimanapun kalian dulu adalah kakek dan orang tuaku, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku masih memiliki perasaan. Tapi aku akan mengambil semuanya dari keluarga Clark. Terutama antara grupku, aku akan mengambilnya kembali. Adapun kalian, nantinya mau hidup atau mati, tidak ada hubungannya lagi denganku. Dan jangan lakukan apapun dengan menggunakan namaku di masa depan, atau kalian akan kubunuh tanpa ampun. Petik 2. Sebuah kata penentu hidup dan mati. Arti kalimat Nathan sangat sederhana. Keluarga Clark sudah berakhir. Keluarga Clark seketika berubah dari keluarga kaya di Anhemia menjadi keluarga biasa, dan semuanya dirampas. Ini setara dengan penghapusan keluarga Clark dari Anhemia. Bagi Darwin sekeluarga, ini lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Hukuman ini terlalu berat. Darwin dan yang lainnya telah bekerja keras selama beberapa dekade, sampai mencapai titik yang sekarang, tetapi mereka jatuh seketika. Sederhananya, properti keluarga Clark sekarang 100 triliun, tetapi sepatah kata dari Nathan, mereka bahkan mungkin tidak memiliki 10 juta dolar. Kesenjangan yang begitu besar, tidak ada yang bisa menerimanya, lebih baik mati. Keluarga Clark yang kuat dihancurkan dengan sepatah kata dari Nathan. Nathan akhirnya memandang Tobe Daisuke dan yang lainnya. Dia mencibir, hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman lain sulit untuk dihindari. Kalian telah mengganggu saudaraku, dan semuanya berlutut di depannya selama sehari semalam. Iya, semua orang berlutut. Tobe Daisuke memberi perintah, dan semua orang berlutut di depan kuburan. Tobe Daisuke juga berkata, Dewa Perang, setelah ini kami akan membangun taman pemakaman di sini, khusus untuk Tuan Jordan Day. Nathan tidak menolak. Akhirnya, Nathan memandang 100.000 tentara dan berkata, kalian sudah kerja keras, saudara-saudaraku. Kunlun, Kunlun, Kunlun. Pertempuran tanpa mesiu ini akhirnya berakhir dengan teriakan 100.000 penjaga. Sudah tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Bagaimanapun, Kirana menangis dan terus memangis hingga pingsan berkali-kali. James menelepon Philip untuk menanyakan apa yang terjadi di sana. Philip berkata, aku baru saja mendapat kabar bahwa sepertinya sudah berakhir. Tapi aku belum melihat siapapun keluar, apalagi Nathan. Sepertinya, Nathan sudah mati. Karena Kirana memiliki proyek di tangannya, Philip masih mengkhawatirkan keselamatannya. Bagaimana Kirana? Ya, ayah, Kirana pingsan berkali-kali. James berkata tanpa daya. Philip berkata dengan marah, bagaimana cara kalian merawatnya? Hibur Kirana dengan benar. Akan sangat bagus jika Nathan meninggal. Dengan cara ini, Kirana akan dapat menikah lagi dengan lancar. Jika adik Adrian tidak bisa, aku akan memilih yang lebih baik untuknya. Ingat kalian semua, bila Nathan sudah mati, keluarga Andersen punya kesempatan untuk terbang bebas. Philip di sana tertawa terbahak-bahak. Begitu Nathan meninggal, dia akan bisa memeras dan mengeksploitasi abis keluarga Kirana. Setelah beberapa saat, Kirana perlahan membuka matanya. Dia memandang James dan bertanya, ayah, ibu, bagaimana situasi di sana? James menghela nafas dan berkata, sejujurnya, aku tidak ingin memberitahumu berita ini. Ada apa, ayah? Cepat katakan. Kirana memegang James dan bertanya. Baru saja mendapat kabar dari kakekmu bahwa Nathan sudah mati. Setelah James mengatakan fakta ini, Kirana seperti orang gila, dia tersungkur dan meraung dengan panik, Nathan. Pada saat ini, Edwin berlutut di hadapan Nathan. Tepat ketika dia akan pergi, Edwin mengatakan ada sesuatu.
Katakan, ada apa? Nathan bertanya. Nat, salah, sekarang harus memanggil Dewa Perang Kunlun. Apakah Dewa Perang Kunlun benar-benar berpikir bahwa semua ini bisa dilakukan kami sendiri? Edwin bertanya. Mendengar ini, ekspresi Nathan berubah dan dia menyadari masalahnya. Sekarang terpikir banyak hal detail yang patut dipertanyakan. Misalnya, sangat sulit bagi keluarga Clark untuk menelan Antra Group saat itu. Atau, serangkaian hal seperti kejahatan bisnis mereka sendiri, kejahatan intimidasi, dan lain-lain. Harus diam-diam dioperasikan oleh seseorang, dan keluarga Clark tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ada orang di belakang keluarga Clark. Edwin tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami memiliki ide ini saat itu, tetapi kami tidak memiliki kekuatan, jadi kami tidak berani mengambil tindakan. Tetapi seseorang tiba-tiba muncul dan membantu keluarga Clark. Siapa orang ini? Suara Nathan seperti es. Itu Mario Garrett, teman sekelas Dewa Perang Kunlun dan Nona Kirana. Edwin mengatakannya semuanya. Mendengar nama itu, Nathan menarik nafas. Mario Garrett adalah teman sekelas temannya, dan juga teman sekelas SMA Kirana. Dulu dia dan Mario Garrett bersaing untuk mendapatkan Kirana, Nathan secara alami yang memenangkannya. Tapi Mario Garrett tidak pernah menyerah pada Kirana sampai mereka menikah. Tapi latar belakang Mario Garrett sangat besar. Jika dikatakan bahwa keluarga Clark saat ini baru saja menginjak pintu ambang konglomerat Anhemia, maka keluarga Mario Garrett, keluarga Garrett, adalah keluarga kaya yang sebenarnya, belum lagi ratusan triliun properti, industrinya tersebar di seluruh dunia. Lebih kuat 10 kali lipat dari keluarga Clark. Status keluarga Garrett berada di puncak tertinggi Anhemia. Setiap langkah keluarga Garrett dapat mempengaruhi ekonomi Anhemia. Untuk keluarga kaya seperti itu, kota Anhemia akan memberikan kebijakan yang spesial. Pengaruh keluarga Garrett jelas bukan bualan. Jika Mario Garrett yang mengatur Nathan masuk penjara, sangatlah mungkin. Edwin berkata, karena Anda dan Nona Kirana menikah, Mario Garrett sangat marah. Dia merencanakan segalanya. Tujuannya sangat sederhana, untuk menghancurkanmu. Nathan akhirnya mengerti mengapa keluarga Clark memilih untuk melakukan itu di malam pernikahannya. Ternyata Mario Garrett. Pantas saja dia tidak marah saat melihat wanita yang dicintainya menikah. Edwin berkata dengan putus asa, jika keluarga Clark tidak memiliki niat buruk, dia tidak akan memiliki kesempatan juga. Bagaimanapun, ini adalah kesalahan keluarga Clark. Nathan memelototinya dengan dingin, bagus kalau menyadarinya. Sampai malam, Nathan belum kembali. Kirana harus menerima kenyataan ini. Philip juga secara khusus mengadakan pesta makan malam untuk merayakannya. Kirana dibawa ke pesta makan malam oleh James dan Amanda dalam keadaan linglung. Tujuan makan malam hari ini sangat sederhana. Pertama, untuk mengembalikan identitas keluarga Kirana. Kedua, untuk merayakan kebebasan Kirana. Ketiga, di masa depan, pengembangan proyek Agats akan dilakukan oleh keluarga Andersen dan Kirana. Ayo, kita lakukan bersama. Philip mengangkat gelas wine dan berteriak. Anggota keluarga Clark lainnya juga mengangkat gelas wine mereka dengan senyum di wajah mereka. Keluarga Andersen seperti merayakan pergantian tahun baru hari ini. James dan istrinya memaksa wajah mereka untuk tersenyum. Hanya Kirana yang kehilangan jiwanya. Mata Philip tertuju pada Kirana. Kirana, Nathan telah pergi, jadi kamu harus menikah lagi. Sangat banyak orang berbakat di Anhemia, kamu pasti akan menemukan yang lebih baik. Siapa yang berani membiarkan istriku menikah lagi? Pada saat ini, suara dingin datang. Semua orang melihat ke arah pintu.
Nathan berdiri di sana, hidup. Nah, Nathan. Philip tidak dapat berdiri dan hampir jatuh ke tanah. Kamu manusia atau hantu? Adrian sangat ketakutan sehingga dia hampir bersembunyi di bawah meja. Semua orang bingung dan ketakutan. Orang yang sudah mati telah kembali. Apa menurutmu aku terlihat seperti hantu? Nathan masuk, dan dengan suara kepanikan, dia datang ke Adrian. Adrian dengan gemetar menyentuh tangan Nathan. Dia berkata dengan terkejut, hangat, kamu masih hidup. Tidak mungkin. Nathan mencibir, apakah kamu ingin aku mati? Ah tidak. Adrian terengah-engah. Nathan. Pada saat ini, Kirana bergegas dan memeluk Nathan dengan erat. Nathan juga memeluknya dengan erat, aku membuatmu khawatir, ini salahku. Philip tiba-tiba bertanya, tidak mungkin. Keluarga Clark dan Tobe Daisuke tidak mungkin membiarkanmu tetap hidup. Ya, keluarga Clark ingin menghancurkanmu, kenapa kamu masih hidup? Tidak mungkin. Yang lain juga berkata. Bahkan Kirana dalam pelukan Nathan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan curiga, ya, bagaimana kamu menyelesaikannya, Nathan? Nathan menyentuh kepalanya dan tersenyum, sudah ku bilang sebelumnya bahwa aku bisa menyelesaikan masalah ini. Kirana tiba-tiba memikirkan sesuatu, berkata, para tentara yang kita temui dalam perjalanan pagi ini. Tampaknya lokasinya sama dengan makam Jordan. Mungkinkah mereka? Nathan tersenyum dan berkata, ya, benar. Anhemia sedang latihan militer hari ini, dan kebetulan berada di arah makam Jordan. Kemudian, bertemu dengan keluarga Clark yang arogan, jadi mereka semua dihukum. Untungnya, Jenderal Perang Green Dragon mengenalku. Setelah mengetahui sebab dan akibat, dia menghukum berat keluarga Clark dan ingin mengembalikan Antra Group kepadaku. Setelah mendengarkan penjelasan Nathan, keluarga Andersen tercengang. Dia menatap Nathan dengan tidak percaya. Antra Group akan kembali tangannya. Bukankah dia bernilai triliunan? Kembali ke Nathan dulu yang dikagumi semua orang. Nathan, aku. Ketika Philip mencoba mendekatkan diri ke Nathan, Nathan pergi membawa Kirana. Semua orang di keluarga Andersen bergegas keluar. Philip berteriak, mulai sekarang, Nathan adalah kebanggaan keluarga Andersen. Cepat kejar dia. Hanya saja yang terlihat hanya bayangan Nathan dan Kirana. Di malam itu, Nathan membawa Kirana ke restoran berputar di Anhemia Center untuk merayakannya. Malam itu, Philip menelepon puluhan kali. Yang lain pergi ke rumah James berkali-kali. Mereka semua ingin menjilat Nathan. Akhirnya, Nathan kehilangan kesabaran dan berkata, besok, Kirana dan aku akan mengambil alih Antra Group. Jika kamu ingin ikut, ikutlah. Semua orang di keluarga Andersen baru berhenti. Tapi semua orang begitu bersemangat sehingga mereka tidak tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, dini hari, semua orang di keluarga Andersen mengikuti Nathan dan Kirana ke Antra Group. Bahkan Philip juga ikut. Betapa berharganya momen ini. Dia tidak boleh melewatkannya. Melihat puluhan tingkat gedung perkantoran Antra Group, semua orang di keluarga Andersen sangat bersemangat. Kirana pun sangat bersemangat. Setelah sampai resepsionis di aula, Nathan langsung menyatakan tujuannya, aku Nathan, aku akan mengambil alih Antra Group hari ini. Tetapi resepsionis memberinya tatapan kosong, apakah kamu sakit? Aku belum pernah mendengar ada orang yang datang untuk mengambil alih perusahaan. Kirana segera berkata, tidak. Bukankah keluarga Clark keluar dari Antra Group? Ya, keluarga Clark telah keluar. Tetapi sebagian besar direktur masih ada di sana, mereka telah mengambil kembali semua ekuitas keluarga Clark. Resepsionis berkata dengan bingung. Muka Kirana berubah, apa maksudmu?
Apa kamu tidak tahu bahwa ada perusahaan induk yang mengendalikan Antra Group? Tanya resepsionis. Nathan segera mengerti. Keluarga Garrett. Keluarga Garrett memiliki saham pengendali di Antra Group. Oleh karena itu, Antra Group bukan milik keluarga Clark, tetapi milik keluarga Garrett. Philip dan yang lainnya segera bertanya, apa yang terjadi? Syafirna baru saja memeriksa dengan ponselnya dan segera berkata, perusahaan investasi Zaku memiliki kendali mutlak atas Antra Group. Setelah keluarga Clark menyerahkan ekuitas, Antra Group sepenuhnya menjadi milik investasi Zaku. Bukankah Zaku Investment adalah perusahaan keluarga Garrett yang kaya? John segera berkata. Philip mengerutkan kening dan bertanya kepada resepsionis dengan serius, itu berarti Antra Group selalu dimiliki oleh keluarga Garrett. Tidak ada hubungannya dengan Nathan. Resepsionis mengangguk, ya, Antra Group telah menjadi milik keluarga Garrett sejak 6 tahun lalu, dan tidak ada hubungannya dengan Nathan. Aku tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengambil alih perusahaan. Pada saat ini, sekelompok orang datang ke perusahaan bersama Derek Brin, Direktur Eksekutif Antra Group. Presiden Antra Group adalah Mario Garrett, dan Direktur Eksekutif adalah orang kepercayaan Mario Garrett, Derek Brin. Derek Brin juga sibuk sepanjang malam. Menerima berita tadi malam, bahwa ketika keluarga Clark dan Tobe Daisuke berurusan dengan Nathan, mereka tidak sengaja menabrak latihan militer di Anhemia, yang membuat marah Dewa Perang Kunlun. Dalam keadaan marah, Dewa Perang Kunlun menghukum keluarga Clark. Minta keluarga Clark untuk menyerahkan semuanya. Dia bekerja sepanjang malam dan mengambil alih semua ekuitas keluarga Clark. Mario Garrett juga menghela nafas, keluarga Clark adalah sekelompok idiot. Siapapun boleh ditantang, kenapa menantang Dewa Perang Kunlun? Mario Garrett juga mengatakan bahwa Nathan beruntung, seharusnya dia akan mati, tetapi dia bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak akan tahu bahwa Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Sekilas, Derek Brin melihat Nathan dan sekelompok orang berkumpul bersama. Dia mengerutkan kening, berjalan mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Resepsionis segera berkata, Direktur Derek Brin. Orang-orang ini datang untuk mengambil alih perusahaan. Sepertinya mereka ke sini untuk membuat masalah. Mendengar ini, Derek Brin memandang Nathan dan Kirana, dan dia mencibir, aku pikir siapa? Ternyata Nathan Clark. Dia ikut andil dalam peristiwa 6 tahun lalu, makanya mengenali Nathan. Orang-orang dari keluarga Garrett. Nathan mencibir. Ya, aku mendengar bahwa Anda datang untuk mengambil alih perusahaan. Gerakan Anda cepat. Anda datang segera setelah keluarga Clark jatuh. Tapi aku memberitahumu, Antra Group tidak ada hubungannya denganmu, Nathan. Hal ini berlaku secara hukum. Kami memiliki kendali mutlak atas Antra Group. Derek Brin berteriak. Nathan, kalian benar-benar sekelompok idiot. Kalian ingin menggunakan Antra Group untuk menghasilkan banyak uang. Sekelompok idiot. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa sampai perut mereka sakit. Philip, James dan yang lainnya merasakan ejekan orang-orang di sekitar mereka, dan menundukkan kepala mereka satu per satu. Memalukan. Ini seperti orang udik yang ke kota untuk pertama kalinya. Kedepannya keluarga Andersen tidak ada muka di Anhemia, ini akan menjadi bahan tertawaan. Pergi. Kamu tidak diterima di Antra Group. Keamanan usir mereka keluar. Derek Brin memberi perintah, dan penjaga keamanan yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Pada akhirnya, Nathan dan semua orang di keluarga Andersen diusir oleh penjaga keamanan. Sekelompok orang miskin. Penjaga keamanan pun tak lupa memarahi. Malu.
Ini adalah rasa malu terbesar yang pernah dirasakan keluarga Andersen. Memalukan sampai rumah. Ini akan menjadi lelucon terbesar di Anhemia di masa depan. Nathan berwajah geram dan tidak berbicara. Alasan mengapa dia tidak menyelesaikannya sekarang, dia ingin bermain perlahan dengan keluarga Gareth dan membiarkan keluarga Gareth hidup dalam keputusasaan. Mario Gareth, tunggu aku. Diusir keluar, semua orang merasa malu. Semua orang memandang Nathan. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.